Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Satriani, jurusan PGSD semester 3 dengan nomor NPM 0319011022. Jadi di sini kita akan kembali membahas tentang besaran dan satuan, besaran pokok dan besaran turunan, besaran skalar dan besaran vektor. Sebelum kita mengetahui tentang besaran pokok dan besaran turunan, besaran skalar dan besaran vektor, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu besaran dan apa itu satuan. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Sementara itu, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Contohnya, Pak Agus menjual beras, beliau mengukurnya menggunakan genggam. Genggam merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur besaran beras, yaitu massa. Berbeda dengan Pak Agus, Bu Hartini juga menjual beras. Bedanya, beliau menggunakan timbangan kilogram, keduanya mengukur besaran yang sama, yaitu massa beras. Tapi Pak Agus dan Bu Hartini ini menggunakan satuan yang berbeda, yaitu genggam dan kilogram. Dalam fisika, besaran dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Jadi, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. 7 besaran pokok yang diketahui adalah massa, panjang waktu, jumlah molekul zat, kuas arus, intensitas cahaya, dan suhu. Besaran dan satuannya bisa kita baca pada tabel di bawah ini. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Beberapa contohnya yang sering kita gunakan adalah kecepatan. Kecepatan kita dapatkan dari dua besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Satuan dari besaran turunan kita kenal sebagai satuan turunan. Sebagai kombinasi atau turunan dari besaran pokok, tentu ada banyak besaran turunan yang kita dapatkan. Tapi beberapa contohnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Yang kedua adalah besaran skalar dan besaran vektor. Nah, definisi besaran skalar ini didefinisikan sebagai kuantitas besaran yang hanya memiliki satu elemen bidang angka yang melekat pada unit pengukuran seperti derajat atau meter yang hanya menunjukkan besaran atau ukuran. Contoh besaran skalar ini adalah jarak, waktu, tekanan, suhu, massa, jenis, volume, muatan listrik, dan potensial listrik. Selanjutnya adalah definisi besaran vektor. Besaran vektor merupakan kuantitas matematis yang membutuhkan dua karakteristik independen untuk menggambarkan besaran tersebut, yaitu nilai dan arahnya. Pada besaran vektor, besarnya nilai mewakili ukuran kuantitas yang juga merupakan nilai absolutnya, sedangkan arah mewakili kuantitas vektor atau arahnya. Contoh besaran vektor adalah kecepatan dan percepatan benda yang bergerak, perpindahan antara dua titik gaya, kuat medan listrik, impuls, dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini ada tabel contoh besaran vektor dan besaran turunan. Jadi di situ ada 10 nomor. Jadi besaran skalar itu terdiri dari waktu, volume, kelajuan, massa, panjang, jarak, daya usaha, energi kinetik, dan energi potensial. Sedangkan besaran vektor ada
impuls, gaya, kecepatan, berat, percepatan, perpindahan, momen gaya, momentum, tegangan, permukaan, dan gaya gesek. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.